Di antara banyak kisah misteri yang pernah saya dengar, ini adalah salah satu yang sangat aneh, yaitu buku misterius yang memunculkan angka-angka yang sepertinya terus berubah dari hari ke hari. Angka-angka dalam buku itu merupakan kombinasi 4 angka yang tampak acak, kelihatan tidak memiliki arti apa-apa, dan sekilas biasa saja. Yang sangat aneh adalah angka-angka yang tertulis dalam buku itu berubah dari waktu ke waktu, padahal tidak ada yang mengubahnya. Kisah yang sangat aneh ini dialami oleh Fandi, seorang pria yang kini berusia 38 tahun. Dia menemukan buku aneh yang memunculkan angka-angka misterius itu saat dulu ia berusia sekitar 25 tahun. Fandi menceritakan kisahnya kepada saya, dan sekarang saya akan menceritakannya kepada kalian. Selamat menyelami dunia misteri. Pada tahun 1986, Fandi menghadapi kebingungan terkait kondisi hidupnya. Pada masa itu, ia bekerja sebagai tukang parkir liar, namun merasa tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut. Sebagai anak miskin, Fandi tidak bisa meneruskan sekolah karena masalah biaya. Jadi setelah lulus SMP, dia tidak melanjutkan ke SMA. Sebelumnya, setelah lulus SMP, Fandi bekerja sebagai pelayan toko yang tidak jauh dari rumahnya. Pemilik toko itu mengenal keluarga Fandi, dan bersedia mempekerjakan Fandi di tokonya. Sekitar 3 tahun Fandi bekerja di toko tersebut, sampai kemudian pemilik toko meninggal dunia. Setelah itu anak-anak pemilik toko yang merupakan ahli waris menjual toko itu kepada orang lain. Karir Fandi sebagai pelayan toko pun selesai. Selama bekerja sebagai pelayan toko, Fandi mengenal seorang pria yang jadi tukang parkir liar di depan tokonya. Pria itu biasa dipanggil Adung, dan Adung juga lulusan SMP seperti Fandi. Karena tidak mendapat pekerjaan, Adung lalu jadi tukang parkir liar di depan toko Fandi, hingga mereka saling kenal. Saat Fandi tidak lagi bekerja sebagai pelayan toko, ia terpikir untuk meniru Adung menjadi tukang parkir liar. Fandi pun lalu mencari lokasi yang sekiranya cukup ramai namun belum ada tukang parkirnya. Pada masa itu, tukang parkir di berbagai tempat belum sepadat sekarang, baik yang resmi maupun yang liar. Karenanya, Fandi tidak kesulitan saat mencari lokasi yang sekiranya bisa ia jadikan tempat untuk mencari uang. Fandi menemukan sebuah deretan rumah makan yang sering ramai. Namun tampaknya belum ada tukang parkir di sana. Maka Fandi pun memutuskan jadi tukang parkir liar di sana. Fandi memulai kerjanya sebagai tukang parkir sejak sore sampai larut malam. Karena tempat-tempat makan di sana buka pada sore sampai malam. Jadi dia menunggu ramainya. Namun namanya rezeki, kadang dapat ramai, juga kadang dapat sepi. Penghasilan sebagai tukang parkir liar bisa dibilang tidak menentu, karena memang tidak bisa diandalkan. Pada masa itu, kendaraan bermotor belum sebanyak sekarang. Dan masalah yang dihadapi Fandi selama menjadi tukang parkir liar bukan hanya penghasilan yang tak menentu, tapi juga keberadaan preman-preman di sekitar lokasi itu. Preman-preman di sana kadang meminta uang pada Fandi, khususnya ketika tempat itu lumayan ramai. Itu pun masih ditambah dengan tibum yang kadang muncul sewaktu-waktu, dan menangkapi para gelandangan serta anak-anak jalanan. Tukang parkir liar seperti Fandi seringkali ikut ditangkap saat tibum sedang beroperasi. Bagi yang mungkin belum tahu, tibum adalah singkatan ketertiban umum, semacam pasukan yang menertibkan lingkungan, khususnya di jalanan. Kalau di masa sekarang disebut Satpol PP. Tugas tibum di masa dulu tak jauh beda dengan tugas Satpol PP di masa sekarang, yaitu menertibkan warung-warung liar, lapak-lapak yang menempati lahan seenaknya, serta menangkapi para gelandangan, anak-anak jalanan, termasuk para tukang parkir liar. Fandi pernah tertangkap tibum, ketika ia belum tahu bahwa sewaktu-waktu ia bisa saja ditangkap dengan alasan ditertibkan. Sekitar 2 tahunan Fandi bekerja sebagai tukang parkir liar, dengan segala romantikanya, sampai kemudian ia sadar bahwa pekerjaan itu tidak bisa ia teruskan. Pertama karena ia bukan tukang parkir resmi, sehingga pemilik kendaraan kadang bersedia mau memberinya uang dan kadang pula mengacuhkannya.
Kedua, karena keberadaan preman-preman di sana yang suka memalak seenaknya. Dan ketiga, karena keberadaan Tibum yang bisa muncul sewaktu-waktu, yang membuat Fandi selalu khawatir. Fandi ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang parkir liar. Namun ia juga tidak tahu harus bekerja apa. Jadi, ketika ia mendengar tentang bekerja di kapal penangkap ikan, seketika ia tertarik. Fandi mendengar tentang hal itu dari temannya sesama tukang parkir liar, yang biasa dipanggil Panjul. Mereka sama-sama tukang parkir liar, dan lokasi mereka berdampingan. Suatu malam, saat lokasi parkir lagi sepi, Fandi dan Panjul bercakap-cakap, dan Panjul bercerita tentang tetangganya yang bekerja di kapal penangkap ikan. Kerjanya berat tapi bayarannya besar, kata Panjul waktu itu. Sebenarnya Panjul juga ingin ikut bekerja di kapal penangkap ikan, seperti para tetangganya, tapi dia tidak diizinkan orang tuanya. Alasannya, bekerja di kapal penangkap ikan tidak bisa pulang sampai berhari-hari, kadang bahkan sampai berminggu-minggu, dan hal itu membuat orang tua Panjul khawatir. Fandi seketika tertarik dengan cerita Panjul, dan ia pun bertanya banyak hal seputar kerja di kapal penangkap ikan. Menurut Panjul, bekerja di kapal penangkap ikan memang harus siap berada di lautan sampai lama, karena kapal biasanya baru akan kembali ke pelabuhan setelah mendapat banyak tangkapan ikan. Waktunya bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Karenanya, saat kapal akan berangkat, para pekerja akan dipinjami uang terlebih dulu oleh pemilik kapal buat berbelanja aneka kebutuhan, seperti makanan dan minuman, untuk menjalani kehidupan di kapal sampai lama. Lalu mereka akan berlayar, mencari ikan di lautan, sampai kapal penuh ikan hasil tangkapan. Setelah itu mereka kembali ke pelabuhan dan membongkar ikan hasil tangkapan untuk dilelang atau dijual. Para pekerja itu pun akan mendapatkan bayaran dari pemilik kapal, plus bonus dari hasil penjualan ikan. Mendengar cerita itu, Fandi semakin tertarik. Ia yakin orang tuanya akan mengizinkan, dan Fandi merasa ia cukup kuat untuk bekerja di kapal penangkap ikan. Maka Fandi lalu meminta tolong Panjul agar mempertemukannya dengan pemilik kapal. Panjul tinggal di dekat pelabuhan, dan mengenal orang-orang yang biasa jadi pekerja di kapal penangkap ikan. Jadi ia bisa dengan mudah membantu Fandi. Singkat cerita, Fandi lalu diterima bekerja di sebuah kapal penangkap ikan. 2 hari sebelum berangkat, Fandi mendapat pinjaman uang dari pemilik kapal untuk membeli segala kebutuhan makanan dan minuman sebagai bekal selama hidup di kapal. Uang pinjaman itu nanti dapat dikembalikan setelah Fandi memperoleh bayaran sepulang dari menangkap ikan bersama kapal. Fandi diberitahu pekerja lainnya bahwa kapal mereka biasanya akan melaut sekitar 2 minggu, lalu pulang. Jadi Fandi pun berbelanja makanan dan minuman untuk sekitar 2 minggu. Lalu hari keberangkatan pun tiba. Fandi dan para pekerja lainnya menaiki kapal, sementara barang-barang mereka telah dimuat sebelumnya. Ada sekitar 10 pekerja di kapal penangkap ikan itu, rata-rata bertubuh kekar dengan kulit gosong, karena biasa menghadapi tantangan di lautan. Sebagai penangkap ikan, Fandi merasakan pekerjaannya cukup berat. Ia bersama pekerja lain harus memasang jaring ikan di lautan, menunggunya beberapa waktu, lalu menarik jaring itu ke kapal. Proses memasang jaring saja sudah penuh tantangan, dan menarik hasil tangkapan ke kapal juga tantangan yang lain. Sementara panas matahari kala siang begitu menyengat kulit, sementara udara malam terasa sangat dingin. Dan hal itu harus dikerjakan serta dihadapi setiap hari, siang maupun malam. Fandi yang tidak biasa bekerja seberat itu merasa kewalahan. Memasuki hari ke-7 di kapal itu, Fandi jatuh sakit, badannya demam. Untungnya, para pekerja lain di kapal itu bisa memaklumi kondisi Fandi. Menurut mereka, orang yang baru bekerja di kapal penangkap ikan memang kadang mengalami demam seperti yang dialami Fandi. Jadi mereka pun meminta Fandi beristirahat sampai kesehatannya pulih. Fandi bahkan dipersilakan untuk menggunakan kamar khusus yang disediakan untuk pekerja yang jatuh sakit. Sejak itu, Fandi terbaring di sebuah kamar yang cukup sempit, hanya berisi balai-balai dan sebuah rak yang menempel di dinding kapal. Sambil berbaring di balai-balai yang keras,
Fandi merasakan kapal kadang bergoyang karena diterpa angin laut, dan dia kadang merasa ingin muntah. Suatu kali, Fandi terpaksa bangkit dari berbaringnya karena merasakan perut yang tidak nyaman. Lalu ia terduduk di pinggir balai-balai dengan tubuh menggigil seperti umumnya orang mengalami demam. Fandi bermaksud meminum obat, jadi ia lalu menyiapkan minum dan meraih obat yang ada di rak. Pada waktu itulah Fandi tanpa sengaja mendapati sesuatu mirip buku tergeletak di sana. Seusai meminum obat, Fandi meraih benda mirip buku itu dan memperhatikannya. Benda itu mirip buku, bentuknya seperti tumpukan karton atau kertas tebal berwarna coklat, yang di bagian pinggirnya disatukan spiral besi yang tampak kuno. Mirip album foto zaman dulu. Tumpukan kertas tebal yang membentuk buku itu sudah lusuh, dan usianya juga tampak sangat tua. Fandi tidak tahu apa fungsi buku itu, atau ditujukan untuk apa. Apa mungkin buku ini dipakai untuk menuliskan catatan-catatan tertentu? Pikir Fandi penasaran. Fandi pun lalu membuka buku aneh itu, lembar demi lembar, namun ia tidak mendapati tulisan apa-apa di buku itu, selain hanya kertas tebal berwarna coklat yang kosong. Benda mirip buku itu tebalnya kira-kira 3 cm, sehingga ada cukup banyak lembaran karton di dalamnya. Fandi terus membuka lembaran satu persatu, sampai kemudian ia mendapati salah satu lembaran di buku itu memuat deretan 4 angka. Fandi ingat betul 4 angka yang dilihatnya waktu itu adalah 4567, dan sepertinya ditulis menggunakan arang. Angka itu berurutan, sehingga Fandi langsung hafal. Lalu Fandi kembali membuka-buka lembaran buku itu, tapi semua lembarannya kosong, tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada angka apapun lagi. Fandi pun mengembalikan buku aneh itu ke tempatnya semula, lalu membaringkan tubuh di balai-balai, dan tak lama kemudian tertidur. Keesokan harinya, Fandi terbangun dengan tubuh yang masih lemah. Seorang temannya di kapal itu membawakan makan dan segelas teh yang masih panas. Dengan tubuh tidak nyaman, Fandi memakan makanan yang dibawakan untuknya, berharap makanan itu bisa membantu menguatkan tubuhnya. Diam-diam, Fandi jadi kangen rumahnya. Demam di rumah sepertinya lebih nyaman daripada demam di atas kapal yang sedang mencari ikan di laut. Untungnya, beberapa hari ke depan kapal akan kembali ke pelabuhan, dan Fandi bisa pulang ke rumah. Usai makan dan menghabiskan minumannya, Fandi menyandarkan punggungnya pada bantal dan meluruskan kedua kakinya di balai-balai. Teman-temannya di kapal pasti sedang sibuk menangkapi ikan, mengurusi jaring, sementara ia hanya bisa merasakan tubuh yang lemas. Fandi menengok ke arah rak, dan matanya menangkap buku aneh yang tadi malam ia temukan. Didorong rasa bosan, Fandi bangkit dari balai-balai, lalu meraih buku aneh itu dan membuka-bukanya. Fandi sebenarnya tahu bahwa buku itu tidak berisi apa-apa, hanya lembaran-lembaran yang kosong, selain satu halaman yang memuat angka 4567, sebagaimana yang ia lihat tadi malam. Namun daripada tidak ada kegiatan sama sekali, membuka-buka buku kosong sepertinya lebih baik daripada bengong. Fandi pun membawa buku aneh itu ke balai-balai, dan ia kembali menyandarkan punggungnya ke bantal. Sambil berharap bisa tertidur kembali, Fandi membuka lembaran-lembaran buku itu perlahan-lahan, sampai di bagian tengah. Ia tahu beberapa lembar lagi akan tiba di halaman yang memuat angka 4567. Tetapi, ketika sampai di lembaran itu, Fandi terkejut campur bingung. Angka-angka yang ia dapati di halaman itu bukan 4567 seperti yang tadi malam ia lihat, tetapi 9462. Fandi memastikan matanya baik-baik saja dan penglihatannya masih normal. Lalu kembali ia pandangi angka-angka yang tertera pada halaman di buku itu. 9462. Dengan penasaran, Fandi membalik-balik halaman lain di buku itu sampai lembaran terakhir. Namun tidak ada halaman lain yang berisi angka. Hanya ada satu halaman di buku aneh itu yang memuat deretan 4 angka, dan angka yang dilihat Fandi tadi malam adalah 4567. Kenapa sekarang berubah menjadi 9462? Fandi memelototi angka-angka itu. Bentuk angkanya masih sama seperti yang tadi malam ia lihat.
dan tampaknya sama-sama ditulis menggunakan arang hitam. Siapa yang kira-kira menulis angka-angka itu di buku ini? Dan apa artinya? Apakah ada orang yang masuk ke kamar saat Fandi sedang tertidur, lalu mengubah angka-angka di lembaran buku itu? Atau jangan-jangan Fandi yang salah ingat? Jangan-jangan angka yang ia lihat tadi malam adalah 9462 dan bukan 4567? Fandi berusaha memikirkan semua pertanyaan itu, dan memastikan bahwa ingatannya baik-baik saja. Tadi malam sebelum tidur, ia benar-benar ingat bahwa angka yang ia lihat di lembaran buku itu adalah 4567. Jika sekarang angkanya berubah jadi 9462, kemungkinan besar ada orang di kapal yang mengubahnya. Tapi siapa? Dan apa artinya angka-angka itu? Lelah karena memikirkan semua pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, ditambah kondisi tubuhnya yang sedang demam, Fandi merasakan badannya semakin lelah. Ia merasa perlu membaringkan tubuhnya. Maka Fandi pun lalu menyiapkan bantal di balai-balai, dan ia bersiap membaringkan tubuh. Namun, Fandi sengaja menyelipkan buku aneh tadi di bawah bantalnya, agar kalau ia tertidur, buku itu akan tetap ada di bawah bantalnya. Ia ingin tahu siapa orang di kapal yang diam-diam mengubah angka-angka di buku tersebut. Fandi juga mengingat-ingat bahwa angka yang barusan ia lihat di buku adalah 9462. Sampai sore, Fandi hanya berbaring-baring di balai-balai kamarnya, merasakan badan yang tidak enak. Sebenarnya, ia juga merasa tidak enak dengan teman-temannya di kapal, karena mereka terus bekerja sementara ia hanya berbaring-baring. Untungnya, teman-temannya di kapal bisa memaklumi, bahkan mereka mengatakan kondisi demam yang dialami Fandi adalah hal biasa yang juga kerap dialami orang-orang yang baru bekerja di kapal. Malam harinya, seusai meminum obat, Fandi merasa mulai mengantuk dan bermaksud untuk tidur. Tetapi, sebelum tidur, ia tergoda untuk memeriksa buku yang ia sembunyikan di bawah bantal. Jadi ia ambil buku itu, dan mulai membuka lembaran-lembarannya satu persatu. Fandi masih ingat bahwa angka yang tadi ia lihat di buku adalah 9462, dan Fandi pun yakin kalau itulah angka yang akan ia dapati di salah satu lembaran buku tersebut. Namun sekali lagi Fandi terkejut ketika sampai di lembaran berisi angka itu. Dengan tercengang, Fandi mendapati angka yang tertulis di lembaran buku telah berubah lagi. Kali ini 2705, dan juga tampak ditulis menggunakan arang. Tiba-tiba Fandi merasakan tangannya gemetaran, dan ditaruhnya buku itu di balai-balai dengan perasaan takut. Fandi mencoba menenangkan diri, dan berusaha menghibur diri sendiri bahwa dia sedang mengalami demam, dan bisa jadi demam itu mempengaruhi orientasi pikirannya. Bisa jadi angka-angka di buku itu sebenarnya tidak berubah, tapi dia merasa angka-angka itu berubah, akibat demam yang sekarang dialaminya. Benarkah begitu? Tetapi, Fandi juga menyadari bahwa pikirannya baik-baik saja, dan ingatannya juga baik-baik saja. Ia masih ingat angka yang tadi siang ia lihat saat bangun tidur adalah 9462. Angka itu berubah dari 4567 yang tadinya dilihat Fandi sebelum tidur. Dan sekarang berubah lagi jadi 2705. Fandi sangat yakin angka-angka itu memang berubah. Tapi ia tidak tahu mengapa berubah dan siapa yang telah mengubahnya. Seharian tadi, Fandi menyimpan buku aneh itu di bawah bantalnya, dan seharian pula ia tidak keluar kamar. Artinya Fandi tahu tidak ada orang lain selain dirinya yang menyentuh buku itu. Juga tidak ada orang lain yang mengubah angka-angka di buku tersebut. Kalaupun ada orang yang mengubah angka-angka di dalam buku, Fandi pasti akan melihatnya, karena ia ada di kamar seharian. Fandi merasa dia nyaris gila memikirkan semua hal itu. Akhirnya, antara takut dan penasaran, Fandi mengembalikan buku aneh itu ke bawah bantalnya, lalu ia membaringkan diri. Sesaat sebelum akhirnya terlelap, Fandi mengingat-ingat bahwa angka terakhir yang tertulis di lembaran buku yang barusan dilihatnya adalah 2705. Keesokan siangnya, ketika terbangun dari tidur, Fandi merasakan tubuhnya terasa lebih baik dari sebelumnya. Demamnya terasa mulai reda, dan tubuhnya lebih enak. Dengan langkah perlahan, Fandi keluar dari kamarnya,
ingin melihat suasana di luar. Ia menyaksikan teman-temannya sedang sibuk bekerja di kapal. Fandi lalu melangkah ke arah dapur untuk mengambil makanan. Setelah itu ia kembali ke kamar dengan sepiring makanan dan segelas teh. Ia makan di kamarnya sendirian seperti kemarin, dan merasakan tubuhnya semakin segar. Energinya mulai kembali. Seusai makan, Fandi teringat pada buku aneh di bawah bantalnya. Dengan penasaran, Fandi mengambil buku itu, lalu mulai membuka lembaran-lembarannya. Sebelumnya, ia mengingat-ingat bahwa angka terakhir yang ia dapati di salah satu lembaran buku itu adalah 2705. Sekarang tubuhnya lebih segar, demamnya mulai sembuh, jadi ingatannya juga pasti sudah membaik. Angka yang tertera di halaman buku itu pasti 2705, sebagaimana yang ia lihat tadi malam. Fandi terus membuka lembar demi lembar buku itu, hingga tiba di lembaran yang memuat angka. Tiba-tiba Fandi merasa akan demam lagi, saat matanya mendapati angka-angka yang tertera di halaman itu sudah berubah kembali. Bukan 2705 sebagaimana yang diingat-ingatnya, tapi kali ini 3084. Bentuk tulisannya masih sama, juga tampak ditulis menggunakan arang, tapi angkanya sudah berubah. Fandi menyentuh tulisan angka-angka di lembaran buku itu, lalu memeriksa jarinya. Tidak ada bekas apa-apa. Padahal tulisan angka-angka itu seperti ditulis menggunakan arang, yang mestinya akan menimbulkan bekas hitam jika disentuh pakai jari. Dengan penasaran, Fandi mencoba menggosok-gosokkan jarinya pada angka di lembaran buku, berharap bisa menghapusnya. Tapi angka-angka itu tidak terhapus sama sekali. Bahkan memudar pun tidak. Jadi ini bukan ditulis pakai arang, pikir Fandi dengan bingung. Angka-angka yang tertera di lembaran buku itu cukup besar, dan benar-benar tampak seperti ditulis menggunakan arang. Fandi sangat yakin soal itu, karena ia kadang suka mencoret-coret tembok menggunakan arang. Dan biasanya tulisan yang dibuat memakai arang akan memudar jika digosok-gosok, serta akan meninggalkan bekas noda di jari jika disentuh. Tapi tulisan berupa angka-angka di buku itu tidak memudar, dan tidak meninggalkan bekas saat disentuh. Jadi bagaimana angka-angka di buku itu bisa berubah-ubah sendiri, dan siapa yang mengubahnya? Lebih penting lagi, siapakah pemilik buku aneh itu, dan bagaimana asal-usulnya? Kita akan lanjutkan kisah misterius ini di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.